Dahulu kala di suatu tempat bernama Pantai Air Manis, Kota Padang, Sumatera Barat, hiduplah seorang janda tua bersama dengan seorang anak lelakinya. Janda tersebut bernama Mande, dan anak lelakinya yang bernama Malin Kundang. Malin telah lama menjalani kehidupannya sebagai anak yatim sejak ia masih kecil. Mande bersama dengan Malin telah lama menjalani hidup dengan serba kekurangan dalam jeratan kemiskinan. Hingga suatu ketika, terbesit keinginan di dalam hati Malin untuk merubah nasib dirinya, agar dapat memiliki kehidupan yang lebih baik. Waktu berlalu, dan kini Malin telah beranjak dewasa. Keinginan untuk keluar dari jeratan kemiskinan semakin kuat di dalam hatinya. Hingga suatu ketika, sebuah berita datang dari sahabat Malin yang bernama Rashid. Ia mengabarkan kepada Malin bahwa akan datang kapal yang akan berlabuh di Pantai Air Manis. Assalamualaikum Malin. Waalaikumsalam, sahabat Rasid. Apa kabarmu? Alhamdulillah saya Walid. Gimana dengan kawan? Alhamdulillah sehat. Ada apa kedatangan kali ini? Tepat sekali aku membawa kabar gembira untuk kawan. Kabar gembira apa itu? Baru saja aku melihat kapal besar bersandar di pelabuhan Pantai Air Manis. Maksudmu kita berdua akan merantau? Tentu saja kawan. Bukankah kau ingin membagiin ibumu? Kau tidak bosan hidup miskin seperti ini? Ingin, sangat ingin. Tapi lebih baik aku izin dulu pada ibuku. Baiklah kawan, temuilah ibumu. Jika keputusanmu sudah bulat, temuilah. Ya, terima kasih kawan. Ya. Malin pun bergegas pulang ke rumah untuk menemui ibunya dengan maksud meminta restu kepergiannya untuk merantau. Setibanya di rumah, Mak, oh mak. Iya, Malin. Ada apa, anakku? Kenapa kau memanggil ibumu seperti itu? Malin ingin minta restu ibu untuk merantau ke negeri seberang. Merantau? Apakah itu benar? Kenapa kau merantau, nak? Ada masalah apa? Ingin merubah nasib dan Malin ingin membahagiakan ibu. Membahagiakanku itu tidak perlu dengan merantau. Asalkan kau di sini menemaniku hingga akhir hayatku. Ya, Malin nggak tega ibu hidup seperti ini dan Malin bosan hidup seperti ini. Kau bosan berarti itu adalah masalahmu, nak. Ibu tidak setuju dengan dirimu yang telah pergi atau merantau meninggalkan ibu. Apakah tidak sayang lagi dengan ibumu ini, Malin? Sayang, Bu. Ya sudahlah, nak. Jika itu sudah jadi keputusanmu, pergilah. Tapi jangan lupakan ibumu ini yang di sini sendiri, nak. Baik, Bu. Terima kasih. Malin pergi dulu ya, Bu. Iya. Rasid, aku telah mendapat izin dari buku untuk merantau. Baiklah Malin, mari kita merantau bersama. Wajar. keesokan harinya Malin Kundang dan Rashid bertolak menuju negeri seberang dengan menumpang kapal besar bermuatan barang dagangan. Ibu Malin hanya bisa pasrah merelakan kepergian putranya tersebut. Perjalanan Malin dan Rashid pun berakhir dan mereka sampai di tempat tujuan perantauan mereka. Setibanya di tanah rantau, mereka beristirahat sejenak di sebuah warung makan. Mau beli apa? Air putihnya 2. Oke, tunggu sebentar ya. Iya. Nah, selanjutnya kita nggak kerja apa Rasid? Aku masih belum tahu Malin. Kita harus ikhtiar mencari pekerjaan. Baiklah. Tanpa mereka sadari, percakapan dua sahabat itu didengar oleh seorang pengunjung yang tak lain adalah seorang saudagar kaya raya. Hai anak muda, apa kalian sedang mencari pekerjaan? Kebetulan sekali saya sedang membutuhkan 2 orang pria untuk bekerja denganku. Apa kalian bersedia? Sungguhkah Tuan? Apakah kami langsung bisa bekerja dengan Tuan? Oh, alangkah syukurnya saya bisa bekerja di tempat Tuan. Perkenalkan, saya Malin dan ini sahabat saya Rasid. Kami datang dari jauh. Baiklah Malin, Rashid, mulai besok kalian bisa bekerja denganku. Baiklah Tuan.
Paginya, Malin dan Rashid ikut berserta dengan saudagar kaya tersebut. Mereka tinggal di salah satu bilik di kediaman saudagar. Keesokan harinya, mereka berdua mulai bekerja. Waktu berlalu, Rashid dan Malin telah lama bekerja dengan saudagar. Tanpa mereka sadari, saudagar telah lama memperhatikan segala gerak-gerik serta aktivitas mereka. Hingga saudagar menyadari satu hal, bahwa Malin lebih ceketan, ulet, rajin, dan cerdas dalam bekerja jika dibandingkan dengan Rashid. Karena beberapa alasan dan pertimbangan, akhirnya saudagar tak lagi mempekerjakan Rashid. Akhirnya pun pulang ke kampung halamannya. Suatu ketika, datanglah putri saudagar ke tempat Malin bekerja. Ia bermaksud untuk meninjau bisnis milik ayandanya yang suatu saat nanti akan menjadi miliknya. Setelah beberapa hari terhadap bisnis perdagangan ayahnya, putri tersebut pun diam-diam memperhatikan salah satu karyawan ayahnya yang memiliki etos kerja yang berbeda dengan yang lainnya. Lama-kelamaan ia pun tertarik pada karyawan tersebut yang tak lain adalah Malin Kundang. Yang ini aja, nanti angkat di situ. Ayah, siapakah karyawan itu? Tampaknya dia memiliki pekerjaan yang lebih baik daripada karyawan lain. Oh, anak ini bernama Malin. Memang ada apa? Tidak apa-apa ya. Semenjak hari itu, putri saudagar semakin tertarik pada pemuda bernama Malin Kundang. Ia diam-diam selalu memperhatikan dirinya. Tahun demi tahun pun berlalu. Malin Kundang dipercayai oleh saudagar untuk memegang salah satu cabang usaha. Selama cabang usaha itu dikelola oleh Malin, usaha saudagar semakin berkembang pesat. Karena kesuksesannya, putri pun semakin jatuh hati pada Malin, hingga akhirnya Malin pun dinikahkan oleh saudagar dengan putri kesayangannya. Beberapa bulan setelah pernikahan, sang putri pun meminta suaminya untuk pergi bertamasya. Akhirnya mereka berdua pergi ke suatu tempat bernama Pantai Air Manis yang tak lain adalah kampung halaman Malin. Setibanya di Pantai Air Manis, ia melihat sosok lelaki yang tak asing baginya. Lelaki itu tak lain adalah Rashid, sahabat lamanya. Akhirnya kita sempat bertamasya ya Dinda. Sebentar lagi kita akan sampai ke tujuan. Iya, Kanda. Akhirnya kita sudah sampai ya, Kanda. Iya Dinda. Mengetahui Malin telah pulang ke kampung halamannya, Rashid pun bergegas menemui Mande untuk mengabarkan bahwa anaknya telah kembali. Mande dan Rashid bergegas menuju tepi pantai, berharap Malin masih berada di sana dan belum beranjak kemana-mana. Rupanya benar, Malin bersama istrinya masih berada di tepian Pantai Air Manis. Ia terlihat sedang beristirahat sejenak sambil menikmati indahnya demburan ombak pantai. Siapakah wanita itu, Kanda? Sepertinya dia mengenalmu. Tidak, mungkin ini hanya orang pengemis. Malin, aku adalah ibumu, Malin. Hanyalah. Apakah wanita tua itu adalah ibumu, Kanda? Tidak punya ibu seperti Sepuro ini. Malin, aku yang sudah membesarkanmu, Malin. Aku yang sudah melahirkanmu, Malin. Kenapa kau tidak mengenaliku? Hanyalah engkau pengemis. Malin. Bukan ibuku. Mendengar kata-kata Malin, Mande pun menangis menahan kesedihan yang luar biasa. Ia pun pergi meninggalkan Malin dan istrinya. Mande tersungkur ke tanah sambil mengadat tangan ke atas. Ya Tuhan, ada apa dengan anakku? Melihat ibunya yang datang dari kejauhan, berlari menghampirinya dengan pakaian compang-camping. Malin pun merasa sangat malu, terlebih terhadap istrinya. Jika dia bukan anakku, maka ampunilah dia. Tapi jika dia anakku, maka hukumlah dia.
Tiba-tiba terdengar gemuruh di tengah lautan, di sebuah kapal yang dinaiki oleh Malin dan istrinya. Kilat menyambar-nyambar, badai semakin kuat, dan kapal besar pun terguling. Ada apa ini Kanda? Tidak tahu, sepertinya Allah marah pada kita. Seketika, kilat dengan kekuatan sambaran yang luar biasa menyambar tubuh Malin. Tiba-tiba ia berubah menjadi batu. Ia berteriak sekencang-kencangnya sebelum akhirnya ia menjadi sebuah batu yang tersungkur seperti bersujud. Akhirnya Malin pun berubah menjadi batu.